Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami nikmat sehingga kita dapat berkumpul dalam pertemuan kali ini. Yang terhormat kepada Ibu Dedeh Kurniasari MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Fikih. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Afifah Nur Azizah, Alia Ruhanial Junzi, Aulia Qur'ani, dan Azkia Naufal yang akan mempresentasikan tentang mazhab Hambali. Dengan penjelasan yang pertama, ada biografi singkat Imam Ahmad bin Hambal, lalu yang kedua ada pemikiran dan metode istinbat hukum Imam Ahmad bin Hambal, selanjutnya ada karya-karya Imam Ahmad bin Hambal, perkembangan mazhab Hambali, dan yang terakhir guru dan murid Imam Ahmad bin Hambal. Bagian pertama, biografi singkat Imam Ahmad bin Hambal yang akan disampaikan oleh Alia. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi singkat Imam bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang mujtahid besar, ahli hadis dan ahli fikih, pendiri mazhab Hanbali, mazhab keempat dalam khasanah pemikiran fikih Islam Sunni. Nama lengkapnya Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asyad al-Saibani al-Baghdadi. Dia lebih dikenal dengan sebutan Ahmad bin Hanbal. Imam bin Hanbal lahir pada bulan Rabiul Awal 164 Hijriah di kota Baghdad. Ahmad berasal dari keturunan Arab Bani Syaibani dari kabilah Robiyah Adnaniyah. Ahmad mendapat pendidikan pertamanya di kota Baghdad. Kota Baghdad ketika itu adalah pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Di samping sebagai pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah, di kota tersebut terdapat pakar-pakar di bidang syariah, qiraat, tasawuf, bahasa, filsafat, dan sebagainya. Atas kemauan sendiri ditambah dengan dorongan dari keluarganya, Ahmad memilih menekuni bidang ilmu-ilmu agama, khususnya ilmu hadis dan fikih. Dia mendapati dua kecenderungan yang berkembang ketika itu, yaitu manhaj al-fikih dan manhaj al-hadis. Pada mulanya, Ahmad mempelajari fikih al-Aryai dari Al-Qadhi Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah. Tetapi tampaknya dia lebih cenderung mempelajari hadis, sehingga ketika berguru kepada Abu Yusuf, Ahmad lebih memperhatikan aspek hadisnya. Kecintaan Ahmad kepada hadis mendorongnya untuk melakukan rihlah atau perjalanan mencari hadis. Ahmad menemui syakih-syakih hadis di berbagai daerah untuk menerima periwayatan hadis. Dia mulai mempelajari hadis di Baghdad tahun 179 Hijriah ketika masih berumur 15 tahun. Selama 7 tahun dia menekuni hadis di kota ini dengan menemui lebih dari 20 syakih hadis, antara lain Hashim bin Bashir. Tahun 186 Hijriah dia belajar ke Basroh, setahun kemudian dia pergi ke Hijaz. Selanjutnya, dia melakukan perjalanan lagi ke Basroh, Kufah, Hijaz, dan Yaman. Tercatat sebanyak 5 kali Ahmad berkunjung ke Basroh dan 5 kali pula ke Hijaz. Ketika pergi ke Mekah, Ahmad bertemu untuk pertama kalinya dengan Imam Syafi'i dan Ahmad langsung berguru kepadanya tentang fikih dan usul fikih. Setelah setahun menuntut ilmu dan memiliki perbendaharaan ilmu yang kaya, terutama tentang hadis dan fikih, Ahmad mendirikan majelis sendiri di kota Baghdad ketika usianya telah mencapai 40 tahun. Dia mulai berijtihad sendiri, mengeluarkan fatwa,
dan mengajari murid-muridnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Alia atas penjelasannya. Lalu bagian kedua ada pemikiran dan metode istinbat hukum Imam Ahmad bin Hambal yang akan disampaikan oleh Afifah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah meluangkan waktunya dan memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi mengenai pemikiran dan metode istinbat hukum Imam Ahmad bin Hambal. Pemikiran fikih Imam Ahmad bin Hambal sangat dipengaruhi oleh kedalaman pengetahuannya tentang hadis. Hadis menempati posisi sentral di samping Al-Quran dalam mazhab fikihnya. Dia menentang keras pendapat yang berdasarkan kepada Al-Quran semata dengan mengabaikan hadis. Tetapi bukan berarti Imam Ahmad bersikap pesimis dalam menerima hadis. Hadis-hadis diseleksinya dengan ketat, terutama hadis-hadis hukum. Hadis-hadis yang tidak berkaitan langsung dengan masalah hukum, dia memperlonggarkan seleksi penerimaannya. Imam Ahmad dapat menerima hadis dhaif sebagai hujjah dalam masalah fadhail al-a'mal, selama kedhaifannya bukan karena perawinya pembohong. Abdul Wahab, salah seorang murid Imam Ahmad, menggambarkan keluasan pengetahuan Imam Ahmad tentang hadis dan intensitas penggunaan hadis dalam fatwa-fatwa Imam Ahmad dengan berkata, "Saya belum pernah melihat orang seperti Ahmad. Dia ditanya mengenai 60.000 masalah, lalu dia jawab dengan haddasana, akhbarona." Maksudnya adalah Imam Ahmad menjawab semua masalah tersebut dengan memakai hadis. Karena keteguhan dan intensitas Imam Ahmad menggunakan hadis, maka mazhab fikihnya dikenal dengan mazhab fikih al-sunnah. Imam Ahmad berprinsip bahwa fatwa harus berdasarkan dalil-dalil yang bisa diterima dan dipertanggungjawabkan. Dia menentang fatwa tanpa dasar yang kuat atau fatwa yang berdasarkan pemikiran saja. Imam Ahmad menasihati murid-muridnya, jauhilah berikan fatwa dalam masalah yang tidak ada tuntutannya. Abu Bakar al-Marwazi, murid Imam Ahmad, pernah menanyakan suatu masalah yang belum jelas bagi Imam Ahmad sendiri. Imam Ahmad secara terus terang menjawab, "Saya belum mengetahuinya." Imam Ahmad memiliki metode sendiri dalam mengistinbatkan hukum. Metodologi fikih Imam Ahmad dapat disarikan dari fatwa-fatwa fikih yang disampaikan murid dan pengikutnya. Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lam al-Muqayyin menjelaskan 5 dalil yang menjadi dasar istinbat hukum Imam Ahmad, yakni yang pertama ada dari nas Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah disebutkan secara bersamaan dan pada tempat yang sejajar di peringkat pertama urutan sumber dan dalil hukum. Keduanya mempunyai hubungan timbal balik yang erat. Kehujahan sunnah ditetapkan melalui akidah, sementara itu sunnah sendiri merupakan penjelas bagi Al-Quran. Meskipun demikian, pada hakikatnya sunnah ditempatkan pada peringkat kedua. Apabila Imam Ahmad menemukan nas dalam Al-Quran As-Sunnah, maka ditetapkan hukum berdasarkan dalil tersebut. Dia tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang mungkin memiliki perbedaan dalam menunjuk hukum dengan nas-nas tersebut, meski berupa fatwa sahabat sekalipun. Yang kedua ada fatwa sahabat. Fatwa sahabat ini bisa dibagi menjadi dua, yakni ada fatwa sahabat yang tidak diperselisihkan dan fatwa yang diperselisihkan.
Apabila para sahabat mengeluarkan fatwa tentang suatu masalah hukum dan tidak terdapat perbedaan pendapat di antara mereka, maka Imam Ahmad menerimanya sebagai sumber dan dalil hukum setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun tidak terdapat perbedaan pendapat, Imam Ahmad tidak menyebutnya sebagai ijma. Imam Ahmad lebih suka menyebutnya dengan fatwa sahabat. Ketika Imam Ahmad tidak menemukan fatwa sahabat seperti di atas, yang dimaksud adalah fatwa sahabat yang tidak memiliki perbedaan pendapat, maka Imam Ahmad mencari fatwa yang diperselisihkan di kalangan para sahabat dengan memiliki fatwa yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pada hakikatnya, Imam Ahmad juga memakai fatwa tabi'in apabila tidak ditemukan fatwa yang dikemukakan sahabat. Kemudian yang keempat ada hadis mursal dan hadis dhaif. Dalil dan sumber hukum selanjutnya menurut Imam Ahmad adalah hadis mursal dan hadis dhaif. Hadis mursal adalah hadis yang gugur perawi dan sanadnya setelah tabi'in, sedangkan hadis dhaif adalah hadis mardud, hadis yang ditolak atau tidak dapat dijadikan hujjah atau dalil dalam menetapkan sesuatu hukum. Kata al-dhaif secara bahasa adalah lawan dari al-qawi yang berarti kuat. Hadis ini dipakai apabila tidak ada keterangan atau pendapat yang menolaknya. Pengertian mengenai hadis dhaif pada masa dahulu tidak sama dengan pengertiannya di zaman sekarang. Pada masa Imam Ahmad hanya ada dua macam hadis, yaitu hadis sahih dan dhaif. Yang dimaksud dhaif di sini bukan dhaif yang batil dan mungkar, tetapi merupakan hadis yang tidak berisnad kuat yang tergolong sahih dan hasan. Imam Ahmad membagi tingkatan hadis ditinjau dari kualitas perawinya kepada hadis sahih dan hadis dhaif. Hadis dhaif yang dimaksud Imam Ahmad tidak sama dengan hadis dhaif dalam pengertian ilmu hadis yang membagi hadis kepada hasan dan dhaif. Hadis dhaif versi Imam Ahmad dapat dikelompokkan kepada hadis hasan dalam kategorisasi hadis dalam ilmu hadis dewasa ini. Menurut Ibnu Qayyim, sebagaimana dikutip oleh Abu Zahra, hadis dhaif pada versi Imam Ahmad bukanlah hadis batil atau hadis mungkar. Pada hadis tersebut tidak ada kerusakan pada periwayatannya, sehingga tidak boleh dijadikan dalil hukum. Hadis dhaif yang dimaksud adalah hadis yang perawi-perawinya tidak sampai kepada derajat thiqah dan tidak pula jatuh kepada iltiham, rusak atau jelek. Sedangkan hadis mursal adalah hadis yang tidak disebutkan perawinya pada tingkat sahabat. Apabila tidak didapatkan dari Al-Quran, hadis, fatwa sahabat yang disepakati atau yang masih diperselisihkan, maka barulah beliau menetapkannya dengan hadis mursal dan dhaif yang tidak seberapa dhaifnya. Yang terakhir ada qiyas. Dalam fikih, makna qiyas adalah mempersamakan masalah yang belum ada nas dan dalil hukumnya dengan masalah yang sudah ada hukumnya dan tercatat jelas dalilnya, dengan melihat persamaan sifat keduanya yang menjadi penentu hukum. Apabila Imam Ahmad tidak menemukan dalil hukum dalam Al-Quran, Sunnah, fatwa sahabat, dan tabi'in, serta hadis mursal dan hadis dhaif, maka Imam Ahmad menggunakan qiyas. Penggunaan qiyas ini dilakukan dalam keadaan terpaksa, dalam arti tiada dalil-dalil lain seperti yang disebutkan di atas. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Afifah atas penjelasannya. Lalu di bagian ketiga ada karya-karya Imam Ahmad bin Hanbal yang akan saya sampaikan. Karya-karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beberapa di antaranya yaitu yang pertama ada Kitab Al-Musnad, karya yang paling menakjubkan sebab kitab ini mempunyai lebih dari 27.000 hadis. Lalu yang kedua ada Kitab An-Nasikh wa Al-Mansukh, lalu ada Kitab At-Tarikh, ada Kitab Hadis Syu'bah, ada Kitab Al-Muqaddam wa Al-Mu'akhir fi Al-Quran, ada Kitab Jawabah Al-Quran, dan yang terakhir ada Kitab Al-Manasikh Kabir. Lalu bagian keempat, perkembangan mazhab Hambali, dan bagian kelima, guru dan murid Imam Ahmad bin Hanbal, yang akan disampaikan oleh Aulia. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan
Di sini saya akan menjelaskan perkembangan mazhab Hambali. Sebagaimana telah dikemukakan, Ahmad tidak membukukan fatwa-fatwa fikihnya, namun demikian bukan berarti tidak ada karya tulis yang diterima dari Ahmad. Ada beberapa kitab yang dikarang atau dinisbatkan kepada Ahmad, antara lain Musnad, Tafsir Al-Quran, Al-Nasih wa Al-Mansuh, Al-Muqaddam wa Al-Muakhar, Al-Quran, Jawabat Al-Quran, Al-Tarikh, Manasik Al-Qabir, Manasik Al-Shagir, Tasawuf Al-Rasul, Al-Illah, dan Al-Sholah. Oleh karena minimnya warisan tertulis fikih Ahmad, maka penyebaran mazhab Hanbali lebih banyak dilaksanakan melalui kegiatan para murid dan pengikutnya. Di antara Ahmad yang berjasa benar dalam pengembangan dan penyebaran mazhab Hanbali adalah antara lain Saleh dan Abdullah bin Ahmad ibnu Hanbal. Selanjutnya saya akan menjelaskan guru dan murid Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun di antara guru-guru Imam Ahmad bin Hanbal adalah Imam Ismail bin Aliyah, Hashim bin Bashir, Hamad bin Khalil, Mansur bin Salamah, Mudhafar bin Mudrik, Utsman bin Umar, Mashim bin Qasim, Abu Said Maulana Bani Hashim, Muhammad bin Yazid, Muhammad bin Adi, Yazid bin Harun, Muhammad bin Zafar, Gundur, Yahya bin Sa'id Al-Chattan, dan masih banyak lagi guru lainnya. Sedangkan adapun murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal diantaranya adalah yang pertama Saleh ibnu Ahmad ibnu Hanbal, yang kedua Abdullah ibnu Ahmad ibnu Hanbal, yang ketiga Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hani Abu Bakar Al-Athron, yang keempat Abdul Malik ibnu Abdul Hamid ibnu Mihron Al-Maimuni, yang kelima Ahmad ibnu Muhammad ibnu Al-Hazaz Abu Bakar Al-Marwazi, yang keenam Harab ibnu Ismail An-Hadzali Al-Kirami, yang ketujuh yang terakhir Ibrahim ibnu Ishaq Al-Harbi. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami tentang mazhab Hambali. Sebelumnya mohon maaf jika dalam penyampaian materi banyak kurang dan masih banyak yang harus diperbaiki. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.